Halo para pendengar, dimanapun kalian berada. Selamat datang kembali di konten detail kecil. Konten dimana gue mencari detail cerita, detail visual, easter egg, dan referensi di dalam suatu anime. Nah, di konten kali ini, berdasarkan request salah satu subscriber, Megane Sensei, gue pun mencoba maraton ulang anime Boku Dakega Inaimachi. Dan setelah nonton anime ini lebih dari 2 kali, gue berhasil menemukan cukup banyak detail menarik yang sebelumnya tidak pernah gue sadari. So, kalau penasaran, langsung aja, mari kita mulai. Pertama-tama, mari kita mulai dengan ngebahas semua detail yang ada di opening animenya. Di bagian awal opening anime ini, kita diperlihatkan Satoru besar dan juga Satoru kecil yang sedang menonton film. Nah, seperti yang kita tahu, time travel di anime ini divisualisasikan sebagai role film yang terus berganti. Jadi tidak heran kenapa mereka berdua diperlihatkan sedang menonton film. Detail ini juga terhubung ke jumlah narator di anime ini, yang juga ada 2 orang, yaitu Satoru besar dan Satoru kecil. Satoru besar jadi narator di sepanjang episode 1-10 dan juga di episode ke-12. Sementara Satoru kecil jadi narator di episode ke-11. Detail berikutnya ada ketika Satoru melihat ombak yang muncul dari lorong kelas. Ombak itu melambangkan masalah yang Satoru hadapi ketika time travel, terutama masalah yang berhubungan dengan Hinazuki. Sama persis seperti tulisannya Hinazuki di episode 1 yang berjudul Ombak dan Riak. Selanjutnya, kita diperlihatkan gambar 3 orang perempuan yang disorot dengan lampu biru dan terdapat gambar si MC. Lalu lampunya berubah warna menjadi merah dan muncul gambar si pembunuh. Nah, scene ini mencoba ngasih tahu kita kalau Satoru identik dengan warna biru, sedangkan si pembunuh identik dengan warna merah. Kalau kalian sadar, anime ini sangat sering bermain dengan warna, terutama warna biru dan juga merah. Di mana warna biru melambangkan kebaikan dan juga keselamatan, sementara warna merah justru melambangkan kejahatan dan juga kematian. Salah satu contohnya adalah kupu-kupu berwarna biru dan mata pembunuh yang berwarna merah. Masih ada banyak detail lain yang berhubungan dengan warna biru dan merah, dan nanti bakal gue jelasin di detail berikutnya. Lalu detail terakhir yang ada di opening bisa kita temukan di bagian akhir openingnya, yaitu scene ketika Satoru terkena tembakan. Nah, kalau kita nonton scene ini dengan kecepatan yang sangat lambat, maka kita bisa melihat wajah utuh si pembunuh dari pantulan kacamatanya Satoru. Nah, yang menarik, opening anime ini muncul di episode kedua. Dengan kata lain, identitas si pembunuh sebenarnya sudah bisa kita ketahui sejak episode kedua. Dan si pembunuh itu, yaitu Yashiro, memang juga muncul di episode kedua. Oke, itu tadi semua detail yang ada di opening. Sekarang mari kita masuk ke detail yang ada di episodenya. Detail pertama, di bagian awal episode 1, kita diberitahu kalau Satoru menyukai pahlawan atau Power Ranger berwarna merah. Padahal seperti yang gue jelasin sebelumnya, warna merah identik dengan kejahatan. Contohnya di episode 1 dan episode 6, mata si pembunuh digambarkan berwarna merah. Di episode 3, mata ibunya Hinazuki dan pacarnya juga berwarna merah. Di episode 4, mata ibunya Hinazuki berwarna merah lagi. Di episode 7, matanya Satoru juga berwarna merah ketika dia ingin mendorong ibunya Hinazuki. Dan di episode 10, matanya Yashiro berubah menjadi merah. Tapi yang menarik, di episode ke-6, kita malah diperlihatkan mata si reporter yang sempat berwarna merah. Padahal seperti yang kita tahu, reporter bukanlah orang yang jahat. Nah, detail ini pengen ngasih tahu kita kalau tidak semua yang berwarna merah itu jahat. Meskipun mayoritasnya memang jahat, sama seperti pahlawan merah yang Satoru sukai. Lanjut, detail kedua, ketika Satoru berjalan bersama ibunya, tiba-tiba saja revivalnya terpicu. Hal ini dikarenakan terdapat percobaan penculikan yang terjadi di sekitarnya Satoru. Lalu setelah itu, kita diperlihatkan si penculik yang menggunakan mobil berwarna biru. Nah, kalau kita mundur ke scene sebelumnya, di sini kita sempat diperlihatkan mobil biru yang berjalan melewati Satoru sebelum akhirnya revival terjadi. Detail ketiga, masih ngomongin soal detail warna. Di pertengahan episode 1, kita diperlihatkan Satoru kecil yang sedang memperhatikan Hinazuki. Nah, kalau kalian sadar, di sini Hinazuki berdiri sambil diterangi lampu yang kemerahan, sementara Satoru berdiri di lampu yang berwarna kebiruan. Scene ini melambangkan nasib Hinazuki yang akan berujung pada kematian jika dia dibiarkan berdiri di tempat itu. Makanya, Satoru ingin mengajak Hinazuki untuk pergi dari tempat itu dan berdiri di lampu yang kebiruan. Dan hal ini berhasil dia lakukan di episode keempat. Walaupun ujung-ujungnya lokasi kematiannya Hinazuki berpindah. Detail keempat, masih tentang warna. Di akhir episode 1, kita diperlihatkan ibunya Satoru yang mati terbunuh. Nah, kalau kalian sadar, pada saat itu, ibunya Satoru menggunakan baju merah dengan jas biru. Lalu ketika jas birunya dilepas, ibunya Satoru pun terbunuh ketika sedang menggunakan baju merah. Tapi semenjak episode 11, ibunya Satoru sudah tidak lagi menggunakan baju merah. Karena di timeline ini, ibunya Satoru tidak akan mati. Jadi kalau tidak mau mati, jangan pakai baju merah. Detail kelima, masih di episode 1. Ketika ibunya Satoru berhasil mengetahui identitas si pembunuh, ibunya Satoru pun menghubungi teman lamanya, yaitu si reporter, dan kita diperlihatkan scene ini. Nah, ketika melihat scene tadi, apa kalian menyadari kalau ada sesuatu yang aneh? Kalau tidak, gue bakal perlihatkan sekali lagi.
Buat yang gak sadar, di scene ini, tepatnya di atas kepala ibunya Satoru terdapat benang laba-laba. Di episode 11 kita diberitahu kalau si pembunuh bisa melihat benang laba-laba di atas kepala targetnya, dan dia hanya akan membunuh orang yang mempunyai benang di atas kepalanya. Jadi, semenjak ibunya Satoru berkomunikasi dengan si reporter, semenjak saat itu juga ibunya Satoru menjadi target si pembunuh. Nah, yang menarik, scene ini juga sempat muncul sebagai flashback di episode ke-10. Tapi di scene flashback itu tidak terdapat benang di atas kepala ibunya Satoru. Ini karena scene di episode 1 menggunakan sudut pandang si pembunuh, sementara scene flashback di episode 10 menggunakan sudut pandang Satoru sebagai orang ketiga. Satu lagi, benang laba-laba ini bukan hanya muncul di episode 1, tapi benang ini juga sempat muncul di atas kepalanya Airi di episode 5, tepat sebelum rumahnya Airi dibakar. Dan benang ini muncul kembali di atas kepalanya Satoru di episode ke-12, sebelum Satoru mencoba melompat dari atas atap. Dan terakhir, benang ini muncul di atas kepalanya si pembunuh, tepat setelah dia tahu kalau rencananya telah gagal. Detail ke-6 di episode 2, kita diperlihatkan Satoru yang balik ke masa lalu, dan di dalam kamarnya terdapat pajangan dengan topeng Power Ranger dan 2 foto yang ditempel. Tapi masuk episode 11, pajangan itu sekarang mempunyai 3 foto. Detail ke-7, di episode 3, Satoru ingin tahu kapan ulang tahunnya Hinazuki, sehingga dia pergi ke ruang guru dan ingin membuka buku absen milik gurunya. Nah, ketika dibuka, terlihat kalau di samping nama para murid terdapat angka berwarna merah dan hitam. Kemungkinan warna itu adalah penanda jenis kelamin para murid, yang mana warnanya sama seperti warna tas mereka, yaitu perempuan menggunakan tas merah dan laki-laki menggunakan tas hitam. Detail ke-8 masih di episode 3. Setelah Satoru menolong Hinazuki yang baru saja dijebak, Hinazuki pun menjelaskan alasan kenapa dia diperlakukan seperti itu, dan muncul gambar pensil. Nah, kalau kita perhatikan, pensil miliknya Hinazuki sudah terlalu pendek, bahkan sampai harus disambung dengan plastik. Gambar ini pengen ngasih tahu kita seberapa miskin keluarganya Hinazuki, sampai-sampai dia harus menyambung pensilnya karena tidak mampu membeli pensil baru. Detail ke-9 masuk episode 5. Di episode ini Satoru kembali ke masa depan dan dia dikejar-kejar oleh polisi. Hingga akhirnya Satoru memutuskan untuk bersembunyi di rumah rekan kerjanya. Nah, ketika Satoru ditinggal, kita sempat diperlihatkan sebuah lukisan yang ada di rumah itu. Itu adalah lukisan yang disebut The Last Supper. Lukisan itu menggambarkan momen ketika Yesus lagi makan dengan para muridnya, dan Yesus ngomong kalau salah satu dari muridnya akan berkhianat. Lukisan itu sesuai dengan kondisi Satoru saat ini, di mana dia sedang makan di rumah rekan kerjanya, tapi rekannya malah berkhianat dan menghubungi polisi. Detail ke-10 di episode 10, setelah berhasil menyelamatkan semua calon korban, Satoru merasa kalau Misato akan menjadi korban berikutnya. Satoru pun mengikuti Misato, bahkan sampai ke depan kamar mandi. Tapi setelah ditunggu cukup lama, Misato masih belum juga keluar. Hingga akhirnya Satoru mengira kalau Misato telah diculik, dan hal ini ngebuat Satoru jatuh ke dalam perangkapnya Yashiro. Nah, ketika Satoru berada di dalam mobil, kita diberitahu kalau Yashiro ternyata memberikan laksatif ke dalam minumannya Misato, yang mana laksatif adalah sebutan untuk obat pencahar. Jadi, alasan kenapa Misato lama banget di kamar mandi, karena saat itu Misato sedang sakit perut akibat efek dari laksatif. Detail ke-11, nah dari semua detail, ini adalah detail yang paling gua suka. Sebagai seorang pelaku kriminal, Yashiro tentu sangat berhati-hati agar identitasnya tidak terbongkar. Salah satu tindakan yang dia lakukan adalah dengan selalu menggunakan sarung tangan ketika ingin beraksi. Contohnya ada di episode 10 ketika Yashiro bertemu dengan Satoru di depan kamar mandi. Di sini bisa kita lihat kalau Yashiro tidak menggunakan sarung tangan, tapi ketika Yashiro berada di dalam mobil, dia justru terlihat sedang menggunakan sarung tangan. Lalu di episode 11, kita diperlihatkan Yashiro yang memegang HP-nya Kumi sambil menggunakan sarung tangan. Tapi ketika bertemu Satoru, Yashiro sudah tidak lagi menggunakan sarung tangan. Barulah ketika Satoru diajak naik lift, Yashiro kembali menggunakan sarung tangannya. Bahkan Yashiro sengaja meminta Satoru untuk menekan tombol lift agar sidik jari Satoru tertinggal di tombol lift itu, sehingga memberikan kesan kalau Satoru sengaja naik ke atas atap sendirian. Detail ke-12 masih di episode 11. Di episode ini, Satoru akhirnya bertemu dengan Hinazuki dewasa, yang saat ini ternyata sudah menikah dan mempunyai anak. Lalu ketika Hinazuki ingin pamit, kita diperlihatkan scene Hinazuki dan 2 buah lukisan. Nah, sama seperti sebelumnya, pasti ada alasan kenapa lukisan itu diletakkan di scene ini. Nah, lukisan sebelah kiri adalah lukisan bernama Madonna and Child karya seniman Filippo Lippi. Lukisan ini menggambarkan Maria yang sedang berdoa dan malaikat datang membawa bayi Yesus. Nah, menurut gua, alasan kenapa lukisan ini yang dipilih karena anaknya Hinazuki diberi nama Mirai yang berarti masa depan, sesuai dengan peran bayi Yesus yang nantinya akan jadi juru selamat bagi orang-orang. Selain itu, malaikat yang datang membawa bayi kepada Maria kemungkinan melambangkan perjuangannya Satoru, di mana berkat perjuangan Satoru menyelamatkan Hinazuki membuat dia bisa menikah di masa depan dan mempunyai anak. Lalu lukisan sebelah kanan adalah lukisan bernama Lamo et Saiki Enfant. Ini adalah lukisan yang menggambarkan hubungan antara Cupid dan Saiki, tapi mereka digambarkan sebagai 2 orang anak kecil.
Lukisan ini menggambarkan kemurnian hubungan antara Cupid dan Psyche yang bagaikan hubungan antara dua orang anak kecil, di mana hubungan mereka bukan tercipta karena penampilan fisik, melainkan murni karena rasa keterikatan. Lukisan ini mungkin mau menggambarkan hubungan Hinazuki dan Satoru yang pada akhirnya bukanlah hubungan tentang percintaan, melainkan hubungan di mana Satoru benar-benar peduli dengan Hinazuki bagaikan hubungan antara dua orang anak kecil. Cuma perlu dicatat kalau ini hanyalah interpretasi gua pribadi dan belum tentu benar. Kalau menurut kalian gimana nih? Kira-kira apa maksud dari dua lukisan tadi? Oke, lanjut. Detail ke-13. Di bagian akhir episode 12, kita diperlihatkan Satoru yang sedang nongkrong di bawah jembatan, dan di tembok jembatan itu terdapat tulisan Ri, yang mana itu adalah judul lagu di opening anime ini. Dan detail terakhir, ketika Satoru bertemu dengan Airi, kita diperlihatkan kupu-kupu biru yang lewat. Padahal kupu-kupu biru selalu jadi pertanda kalau akan terjadi revival. Tapi seperti yang kita lihat di animenya, sama sekali tidak ada revival yang terjadi. Ini karena kupu-kupu biru mempunyai beberapa makna, dan diantaranya adalah kebebasan, harapan, dan perubahan. Jadi sebenarnya, kupu-kupu biru yang kita lihat dari episode 1-6 adalah simbol mengenai harapan dan perubahan yang sedang Satoru perjuangkan. Sedangkan kupu-kupu biru yang muncul di akhir episode 12 adalah simbol kalau Satoru telah terbebas dari masalah yang dia hadapi. Nah itu tadi semua detail yang berhasil gue temukan setelah maraton anime Boku Dakega Inaimachi sebanyak 3 kali. Kira-kira mana detail yang paling kalian suka? Coba komen di bawah. Mungkin itu saja untuk video kali ini. Makasih sampai sudah mendengarkan dan bye-bye.